otak kita ini Bapak Ibu mampu menerima 2 sampai 11 juta byte. Kalau dalam HP kita itu ada komponen memori untuk menyimpan informasi data dengan satuan kilobyte ya, megabyte. Nah, otak kita ini bisa jutaan byte per detik ketika menerima informasi data masuk ini. Bapak Ibu sekarang sedang dapat informasi lewat suara saya ini, lewat tampilan dari slide yang saya sampaikan. Nah, tetapi dalam otak sadar kita ini hanya mampu memproses dalam bentuk data 50 sampai 100 byte per detik. Kapasitasnya tinggi, tapi dalam real time, di dalam kemampuan memproses apa yang aku dengar dan mendengarkannya, tahu, lalu kemudian tersimpan di situ hanya 50 sampai 100 byte. Ya, tidak sampai jutaan. Nah, sama ini HP kita itu dalam bentuknya megabyte-nya banyak, tapi yang tersimpan memori ini yang digunakan yang bisa ditangkap cuma sekian gitu. Nah, coba dengan seperti itu bagaimana? Sehingga ketika kita itu dalam bentuk banyak masukan, jadi mulai sejak kecil sampai hari ini dengan masukannya memori otak kita itu banyak sekali Bapak Ibu. Dan yang kita bisa tangkap hanya sedikit ya, yang bisa disimpan di situ. Nah, itulah yang kemudian pertanyaan yang berikutnya saya sampaikan, mengapa sholat itu sulit menjadi sholat yang bisa khusyuk? Pertanyaan saya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sholat Allahu Akbar, aduh macam mana mau lu diingat di inner voice otak kita, bisikan di dalam otak kita, betul nggak? Allahu Akbar, aduh mau kayak burung tak tutup kok iso kena tikus, betul nggak? Tadinya mau cari kunci nggak ketemu, Allahu Akbar, kuncinya mau ning kono. Kira-kira khusyuk tuh. Jadi sholat itu ternyata pengingat sesuatu yang lupa ya. Kok bisa begitu? Nah ini makanya Bapak Ibu dalam konteks demikian ini kita ada aktivitas sehari-hari ya, dalam kondisi sehari itu banyak sekali aktivitasnya, tune in di situ ya. Kemudian bagaimana yang berikutnya, di dalam aktivitas itu hanya sebagian kecil yang bisa ditangkap di dalam memori otak ini, kemudian mengendap ya. Terus akhirnya kalau kita sholat ya, dalam kondisi sholat kita ini bagaimana Bapak Ibu, yang sholatnya nggak sampai 5 menit kita itu sholat. Coba Bapak Ibu perhatikan, ketika kita sholat itu berapa menit? Yang 4 rakaat aja, yang banyak rakaatnya 5 menit ada nggak? Paling nggak sampai. Sementara kita aktivitasnya berapa jam? Banyak sekali masuk gitu, lalu sholat. Sholat itu hanya untuk membaca yang bacaan sholat. Bacaan sholat itu sangat pendek, singkat. Yang panjang waktunya aktivitas di kenyataan real kita itu banyak. Maka yang terjadi di dalamnya ketika kita sholat, itulah masuk di situ inner voice muncul yang terjadi tadi saat aktivitas. Oh mau kita sing ketemu aku ki jenenge Arjo. Tadi waktu ketemu sapa ya iki kemudian kita aku kenal. Betul atau tidak? Ini sehingga ketika sholat masih mendatangkan sesuatu peristiwa yang terjadi dalam aktivitas itu. Maka wajar ya, pada otak ini pada posisi sholat hanya satu, untuk mengingat Allah, wala dzikrullahi akbar. Sholat itu kan mengingat Allah yang paling besar ya, cuma satu, tapi ini sudah banyak dimasuki banyak ingatan untuk aktivitas tadi Bapak Ibu. Makanya sholat untuk khusyuk itu enggak gampang. Nah sekarang ini Bapak Ibu,
di dalam otak kita itu ada proses sortir, seleksi, mana yang penting, mana yang nggak penting itu bisa kita singkirkan atau tidak. Nah, ini ada proses sortir yang kita sebut dengan proses yang ada di retikular itu bagian batang otak yang di situ non kesadaran, activating system namanya. Jadi bagian itulah yang mengendalikan sebuah persoalan nyortir. Ini penting nggak? Ini enggak. Itu secara otomatis. Itulah yang terjadi yang dulu pernah saya sampaikan. Otak kita yang besar ini 90% untuk non kesadaran. 10% untuk sadar. Nah, kita mendengar kemudian memahamkan diri kita untuk mengingat-ingat itu sadar 10%. Nah, disinilah yang terjadi ketika terjadinya sebuah peristiwa tadi, namanya sistem RAS atau Reticular Activating System di dalam otak kita ini, untuk supaya mendudukkan sesuatu yang amat sangat penting untuk disimpan, untuk tidak mudah dilupakan, yang nanti akan masuk ke dalam sistem amigdala, ya. Jadi di situ ada hipokampus untuk menyimpan memori jangka panjang sampai akhir hayat pun masih muncul ingat ketika tidak demensia, tidak mengalami amnesia. Di situ ibaratnya area untuk VVIP, very very important. Tidak hanya VIP tapi VVIP. Nah, itulah kemudian dalam proses yang ada, sesuatu yang bersifat untuk keselamatan atau mengancam nyawa itu langsung disimpan langsung di dalam long term memory. Nah, disitulah kenapa ketika kita sedang fokus melakukan sesuatu, tiba-tiba ada sesuatu yang duel, kita langsung fokus pada yang duel tadi, karena itu mengancam jiwa kita, bisa mengancam. Sesuatu yang tidak mengancam, tidak. Maka Bapak Ibu, logis kenapa ada orang sholat, habis sholat tidak mengefek, tidak ada efek, maka tidak pernah dia merasakan terancam. Kenapa? Terancam apa? Loh, kamu tuh nanti kalau orang sholat dihukum di neraka. Di bukti nih, betul atau tidak? Tapi kalau suara bom duel, meledak, bukti dan fakta dilihat secara langsung, otak merekam, oh ada berita begitu. Nah, disitulah kemudian kita sholat itu posisinya, aku ingin sholat, saya kira sholat, ya ora apa-apa, kayak ora sholat, ya ora apa-apa gitu. Betul atau tidak? Itu menjadi seseorang tidak ada motivasi, tidak ada sesuatu yang membuat dia nggak fokus di situ. Nah, jadi sesuatu yang bersifat ancaman jadi VVIP. Sesuatu yang bernilai tinggi menurut kita, kunci keteringsut itu sesuatu yang tinggi, karena contoh nggak bisa membuka rumah, nggak bisa mobilnya untuk dijalankan, ya kan? Jadi itu yang akhirnya masuk dalam sebuah memori penting yang tidak hilang-hilang. Orang menyakiti kita dalam kondisi jengkel, wah itu masuk long term memory, sehingga menurut kita itu value-nya tinggi.